Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara terkasih Jemaat PO Kelapa Gading. Tidak terasa sapaan hari ini sudah memasuki hari yang ke-20. Puji Tuhan, kita masih dikasih kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Kita akan sama-sama membaca. Saya akan membacakan dari terjemahan baru Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah disucikan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri harus disucikan dengan persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, dan bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jemaat sekalian, kalau di sini bisa kita lihat semuanya tentang pengorbanan agung Yesus Kristus di kayu salib. Di sini juga mau menunjukkan bahwa Kristus menampakkan diri satu kali dan mati satu kali saja, dan kematian ini bertujuan untuk menghakimi dosa. Artinya kedatangannya yang kedua kali nanti tidak akan menghasilkan penebusan tambahan. Sama seperti setiap manusia mati satu kali, demikian pula Kristus hanya akan mati untuk dosa satu kali saja. Sama juga seperti manusia yang mati lalu dihakimi, Kristus juga telah mati dan akan kembali hanya untuk menghakimi dunia. Kedatangan Kristus selanjutnya adalah dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka yang telah percaya kepadanya, menyelamatkan kita semua. Hal ini tentu maksudnya di dalam pengertian bahwa kedatangan Kristus kembali di dalam kemenangan menandakan penyelesaian akhir dari rencana Allah untuk menghakimi dosa dan menyelamatkan umat manusia. Korban penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan tentu bukan barang murahan. Bukan cuma kambing dan domba seperti yang disebutkan di dalam perjanjian lama, melainkan korban yang dilakukan adalah korban dirinya sendiri. Yesus adalah domba, tapi Yesus juga sebagai imam yang mempersembahkan darah dan tubuhnya sebagai korban perdamaian dan pengkudusan. Di sini juga kita lihat dari kitab Ibrani mau menggembakan pesan bahwa pengorbanan tubuh dan darah Yesus hanya terjadi sekali dan berlaku untuk selamanya. Kematian Yesus tentu bukan akhir dari cerita sejarah. Kematiannya justru mau mematikan kematian itu sendiri. Sebab di hari yang ketiga ia bangkit sebagai yang sulung. Melalui iman akan Kristus yang mati dan bangkit, manusia dan khususnya orang percaya dibawa ke dalam sejarah baru kehidupan. Sejarah baru ini memaknai korban Kristus sebagai korban yang kudus dan pendamaian yang berlaku untuk selamanya. Kristus telah menjadikan dirinya sendiri kurban kepada Allah. Tidak ada persembahan yang lebih indah tentunya dan lebih berharga daripada persembahan diri bagi orang lain. Dengan kata lain, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Imam besar membawa persembahan 1 tahun 1 kali, tetapi Yesus sekali untuk selama-lamanya.
Kita sebagai orang percaya di masa kini dipanggil untuk menghidupi karya pengkudusan dan pendamaian Kristus di dalam relasi-relasi, hubungan-hubungan kemanusiaan sepanjang sejarah, sepanjang hidup kita. Karya Kristus itu membuahkan tanggung jawab etis kita sebagai orang yang percaya untuk menjalani dan mengisi hidupnya dengan sungguh-sungguh, tentu bersama dengan orang-orang lain di sekitar kita. Karena darah Kristus tentu bukan barang murahan, maka kita pun tidak boleh hidup dengan cara-cara murahan, cara-cara yang tidak berlaku di dalam kerohanian kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya pada Kristus. Kita harus jalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab dan penuh kehormatan. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu Bapa di surga, di pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul walaupun di tempat kami masing-masing untuk kembali mendalami firman Tuhan. Biarlah firman yang telah ditaburkan boleh tertanam dan terpelihara. Dan biarlah di masa Prapaskah ini kami semakin memaknai pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapa di surga, di pagi hari ini kami khusus mau berdoa untuk bidang diakonia, bidang yang begitu setia melayani Engkau melalui jemaat-jemaat yang harus mereka kasihi, jemaat-jemaat yang harus mereka kunjungi, jemaat-jemaat yang harus mereka hadapi dengan segala keberadaan mereka. Kiranya Engkau mau berkati, mau pimpin selalu bidang diakonia di dalam pelayanan-pelayanan mereka setiap hari, setiap saat, dan terlebih Kau mau kuatkan mereka untuk sehingga bisa lebih baik lagi untuk dalam pelayanan mereka. Berdoa untuk kami juga, kiranya kami juga dapat melakukan aktivitas diakonia kami masing-masing seturut kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, dan biarlah di masa Prapaskah ini kami selalu mengimani keberadaan Kristus, pengorbanan Kristus yang kami wujudkan di dalam diakonia kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.